Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Erwin pada hari Sabtu 16 Mei tahun 2020. Saya selalu berdoa Bapak Ibu supaya damai sejahtera dan sukacita selalu ada di dalam hati setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Renungan pada pagi hari ini diambil dari bacaan pertama Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1 sampai dengan 10. Yang demikianlah bunyinya. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius menyertai dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, dari bacaan ini, Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 10, ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya ulangi lagi, ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan, Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu, dari ayat ke-6 dan ke-7 ini sangat jelas bahwa pelayanan Paulus dan juga Silas bersama teman-temannya, mereka pelayanan dengan mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Mereka melakukan pelayanan bukan dengan keinginan mereka, bukan dengan hikmat mereka, tetapi mereka sekali lagi mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Di sana jelas dikatakan Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia, termasuk pada saat Paulus hendak masuk ke daerah Bitinia, Roh Kudus juga tidak mengizinkan mereka. Bapak Ibu, dulu waktu sebelum saya bertobat, saya tidak percaya jika ada orang yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. Ada suara Tuhan di dalam hati saya. Ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Saya mengatakan saya tidak percaya kalau ada suara Tuhan di dalam hati, Bapak Ibu. Bahkan ada orang-orang tertentu mendapatkan karunia, dia bisa mendengarkan suara Tuhan secara audible. Dulu saya tidak pernah percaya jika ada orang mengatakan seperti itu.
Tetapi dengan proses pertobatan, proses hidup yang saya alami hari demi hari, sekarang saya mengerti Bapak Ibu apa artinya dari suara Tuhan dan tuntunan Roh Kudus. Kalau Anda mau lebih jelas, mau lebih detail tentang hidup di dalam roh, maka saya sangat menyarankan Anda dan menganjurkan Anda untuk mengikuti seminar hidup dalam roh Bapak Ibu. Di sana Anda akan mengerti dengan sangat jelas apa artinya hidup dipimpin oleh roh. Tetapi izinkan saya pada pagi hari ini mengatakan bahwa secara singkat, hidup dipimpin oleh roh itu mengubah kebiasaan kita yang biasanya dipimpin dalam kedagingan, dan kemudian sekarang kita mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam diri kita dan memimpin hidup kita sepenuhnya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa hidup kita ini dipimpin oleh kedagingan atau hidup kita dipimpin oleh roh, Bapak Ibu? Jawabannya sederhana sekali. Kita bisa melihat buah-buah dari tindakan kita. Di Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai dengan 21 itu sangat jelas bahwa buah-buah daging adalah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini adalah hidup yang dipimpin oleh kedagingan, menghasilkan buah-buah daging. Anda bisa cross-check dalam diri Anda sendiri apakah hidup kita sehari-hari menghasilkan buah-buah daging yang tertulis pada Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Bapak Ibu. Ini adalah hidup yang dipimpin oleh daging. Sedangkan hidup yang dipimpin oleh roh, dia akan menghasilkan buah-buah roh. Itu ada di Galatia 5 ayat 22 Bapak Ibu dan 23. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah buah-buah dari roh. Mari kita cross-check secara pribadi Bapak Ibu, karena yang tahu keadaan kita masing-masing adalah diri Anda sendiri. Apakah yang saat ini ada di dalam hidup Anda dan saya adalah buah-buah daging ataukah buah-buah roh? Kalau Anda dan saya terbiasa hidup di dalam buah-buah roh, maka saya percaya Bapak Ibu, ada Roh Kudus yang menuntun di dalam hati kita, memberikan petunjuk seperti yang dialami oleh Paulus pada saat dia melakukan pelayanan-pelayanannya Bapak Ibu. Terkadang di dalam hati kita bisa muncul seperti dorongan, seperti penghiburan, seperti penguatan, atau bahkan sesuatu hikmat yang baru yang Tuhan mau untuk Anda dan saya kerjakan, dan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Apa yang dia ajarkan, apa yang dia katakan, apa yang dia boleh beri di dalam hati kita, itu sama sekali tidak bertentangan dengan bertentangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan ini adalah sebuah pengalaman iman. Kalau Anda mau mengalami hidup yang dituntun oleh roh, maka Anda harus berubah dari kedagingan menjadi buah-buah roh. Anda boleh meminta kepada Tuhan. Anda boleh berdoa, berharap meminta di dalam doa Anda supaya hidupmu sepanjang hari ini dituntun oleh roh Bapak Ibu. Dan saya percaya, sangat-sangat percaya, pada saat di dalam doa kita minta sesuatu yang memang Tuhan mau kita lakukan sesuai dengan firman-Nya, maka Dia pasti berikan itu kepada Anda dan saya. Pagi ini Bapak Ibu, mintalah kepada Roh Kudus untuk menuntun hidup Anda hari demi hari, dan Anda akan boleh lihat bagaimana penyertaan Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita.
Mari kita berdoa pada pagi hari ini. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh baca firman-Mu, kami belajar dari Paulus bagaimana mereka melakukan pelayanan-pelayanan dengan dipimpin oleh Roh. Maka pada pagi hari ini kami berdoa memohon biarlah Roh Kudus memimpin perjalanan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga hidup kami hari ini menghasilkan buah-buah Roh, dan biarlah kami hidup seturut dengan kehendak Roh Kudus itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, berkah dalam. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membawa damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membawa damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih-Nya mengalir dalamku, membuat kasih-Nya mengalir di hidupku.